Wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Siti Fatimah SPD, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kertosari 01. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru dan Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktunya untuk menemani saya melakukan pengimbasan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana ini sebagai salah satu tugas saya dari program pendidikan guru penggerak. Bersama saya Hamidah SPD berasal dari SD Negeri Kertosari 01, Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Sebelum saya mulai, marilah kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Baiklah, karena ini sudah waktunya siang, maka tidak mengantuk, kita lakukan yel-yel dulu. SD Negeri Kertosari 01. Luar biasa. Terima kasih. SDN Kertosari 01. Luar biasa. Terima kasih. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus bisa mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimbaskan kepada guru-guru yang ada di SD Negeri Kertosari 01, yaitu 5 konsepsi inti. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Budaya positif yang ada di sekolah itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab atas tugas-tugasnya. Murid itu mempunyai tugas untuk belajar dan penuh hormat. Dia sebagai murid juga menghormati gurunya. Budaya yang ada di sekolah ini sebagai contoh, ada profil pelajar Pancasila. Setiap pagi kita melantunkan lagu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ini ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai kebajikan, sebuah contoh nilai kebajikan yang ada di sekolah yang sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ini diterapkan agar anak-anak memiliki karakter yang sesuai dengan 6 dimensi tersebut. Kemudian ada juga PYP, yaitu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu juga termasuk contoh nilai kebajikan yang ada di sekolah. Kemudian ada lagi keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dalam diri. Itu juga termasuk contoh nilai kebajikan yang bisa kita gunakan di dalam sekolah.
Sekarang kita diskusi ya. Budaya positif tadi sudah saya jelaskan seperti itu, dan juga contoh-contoh nilai kebajikan yang sudah diterapkan di sekolah. Sekarang saya mau tanya, apakah budaya positif itu penting untuk kita terapkan di sekolah? Bagaimana Bapak Ibu? Jelas saya penting. Sangat penting. Ada yang bisa menjawab dengan menggunakan ini? Monggo Ibu, pentingnya kenapa? Terima kasih atas kesempatannya. Budaya positif itu sangat penting dilakukan di sekolah. Mengapa? Karena supaya anak-anak memiliki nilai-nilai budaya yang baik, sehingga kalau nanti itu sudah merupakan suatu budaya di sekolah, maka nanti tujuan pembelajaran akan lebih mudah untuk dicapai. Untuk itu kita sangat perlu memberi budaya atau membudayakan, membuat sekolah supaya memiliki budaya yang positif seperti itu. Terima kasih. Benar sekali kata Ibu KS saya, budaya positif itu sangat penting ya. Karena budaya positif itu nantinya akan membentuk karakter yang berbudi luhur kepada peserta didik. Ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, bahwa pendidikan hanya bisa menuntun tumbuh dan hidup sesuai kodrat anak, agar anak memperbaiki lakunya, sehingga anak tidak kehilangan arah dan yang dapat membahayakan dirinya. Kalau kita sudah menuntun anak dengan budaya-budaya positif, nanti anak itu akan terarah dan anak itu tidak akan melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya menjadi yang tidak baik. Perilaku yang tidak baik tidak akan muncul kepada dirinya, walaupun dia mempunyai perilaku dasar yang jelek. Nanti kalau sudah terbiasa dengan perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang jelek itu akan samar, akan tidak muncul lagi kepada peserta didik. Disiplin positif itu adalah bentuk kontrol diri, berasal dari dalam diri kita sendiri, agar mencapai tujuan yang mulia berupa nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bangsa, bahasa maupun latar belakangnya. Di mana disiplin positif ini membuat murid akan memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, berarti berasal dari dalam dirinya sendiri, sehingga dia akan menghindari rasa tidak nyaman. Karena disiplin positif ini berasal dari dalam dirinya sendiri. Teori motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau rasa tidak nyaman. Misalnya mengerjakan tugas karena takut dihukum, itu berarti motivasinya menghindari hukuman. Untuk motivasi yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau pujian. Misal, nanti kalau saya benar, saya akan diberi penghargaan sebelum beri hadiah. Seperti itu. Kemudian untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Misalnya, saya harus bisa agar saya dipercaya oleh ibu guru, berarti berasal dari dalam negeri. Yang kita inginkan adalah motivasi yang nomor 3. Itu adalah motivasi yang paling ideal. Kalau motivasi yang nomor 1, hukuman dan penghargaan, kita lakukan untuk terus-menerus, itu akan berdampak negatif. Karena motivasi itu berasal dari eksternal. Ada sebuah dorongan takut dihukum, atau ada sebuah dorongan untuk mendapatkan penghargaan. Berarti dia motivasinya berasal dari eksternal, berasal dari luar. Tetapi guru yang baik berarti
harus menganjurkan atau menggunakan motivasi yang nomor 3 untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia kini. Itu adalah motivasi yang paling baiknya. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol guru yang dilakukan. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya nadanya tinggi, ada hukuman fisik maupun psikis. Contohnya, ini sebagai contoh siswa 1 ya. Misalnya, Mahesa, kamu terlambat lagi. Sekarang kamu berjemur halaman di sekolah. Misalnya seperti itu. Sekarang kamu berjemur di halaman sekolah. Berarti ada sebuah penghukum ya. Berarti gurunya melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Biasanya bicaranya tenang, membuat murid merasa bersalah. Contoh, saya kecewa sekali kepada dirimu Mahesa karena kamu terlambat lagi. Nanti akan merasa bersalah karena ada kata, saya kecewa sekali kepada kamu Mahesa, kenapa kamu bisa terlambat lagi? Nah, karena sudah ada kata kecewa, nanti anaknya, ya Bu, nanti maaf lah, ada semacam kata maaf. Berarti ini pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Nadanya, suaranya ramah. Contohnya, Mahesa, kenapa kamu terlambat lagi? Saya bangun kesiangan Bu. Misalnya Mahesanya seperti itu. Ya sudah, besok Ibu telepon jam 6 biar kamu tidak terlambat lagi. Kemudian ada posisi pemantau. Berarti ini gurunya itu berposisi mengontrol murid, cenderung formal, ada konsekuensinya. Contohnya, Mahesa, kamu terlambat lagi. Karena kamu sudah terlambat, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nah, berarti dia dijelaskan konsekuensinya. Karena Mahesa ini sudah tahu konsekuensinya, memantau. Kemudian yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi yang paling ideal untuk guru karena di sini gurunya berposisi sebagai membimbing sehingga menimbulkan sikap positif. Posisi ideal yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid adalah posisi manajer. Pada posisi ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. Ini ada sebuah diskusi ya. Nanti kita sebutkan bersama-sama yang nomor 1 ini masuk yang mana. Kaila, kamu berdiri di depan kelas karena sudah tidak bisa menjawab pertanyaan ibu guru, termasuk penghukum ya? Ya, benar sekali termasuk penghukum. Untuk yang nomor 2, Kaila, kenapa kamu mencoret meja? Berarti kamu sekarang harus membersihkannya ya. Berarti termasuk yang mana? Pemantau, benar sekali. Ini gurunya memantau karena di kelas itu sudah ada keyakinan kelas tidak boleh coret-coret meja atau menjaga kebersihan. Lah Kaila ini melakukan, dia mencoret meja. Berarti kamu sekarang harus membersihkannya. Berarti ini termasuk pemantau. Yang ketiga, Kaila, kamu tidak kasihan pada ibu. Nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Tolong tugas ini kamu kerjakan ya. Ini termasuk yang mana? Teman. Benar sekali ini. Tolong, ada kata tolong tugas ini kamu kerjakan ya. Nah, sebagai teman. Yang keempat, Kaila, ibu kecewa sekali kepada kamu. Kenapa tugas ibu tidak kamu kerjakan? Nah, ini termasuk? Iya, benar sekali. Pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kelima, Kaila, kalau kamu tidak bisa mengerjakan tugas ini, setelah istirahat saya akan ajari kamu lagi ya. Berarti ini termasuk manajer. Iya, karena di sini membimbing, benar sekali. Membimbing. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini kebutuhan dasar hidup.
Kebutuhan dasar hidup manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, akan mengalami emosi negatif seperti sedih, bosan, atau membuat ulah. Misalnya, di rumah dia tidak makan, dia bisa melakukan hal yang perilaku yang negatif seperti mencuri karena dia ingin memenuhi kebutuhan yang ada pada dirinya. Berarti kebutuhan dasar ini adalah dasar dari perilaku yang dilakukan anak tersebut. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Itu sandang, papan, pangan, keamanan, dan kesehatan. Kemudian ada kebutuhan sayang dan rasa diterima. Seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, seperti contohnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias. Ada sebuah diskusi, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Anak melakukan hal tersebut karena dia ingin memenuhi kebutuhan seperti apa? Aku bosan belajar mewarnai terus. Berarti dia kan ada kadang ya peserta didik kita diberi pelajaran seni untuk melukis, anaknya ini bosan. Aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Anak melakukan hal tersebut karena dia ingin memenuhi kebutuhan apa? Kesenangan. Karena kesenangan anak tersebut tidak dipenuhi oleh kita, makanya dia berulah seperti itu, dia bosan. Kemudian yang kedua, anak mengambil makanan. Anak tersebut melakukan hal tersebut karena ingin memenuhi kebutuhan dasar hidup, karena dia ingin makan. Dia melakukan hal misalnya mencuri makanan temannya atau mengambil makanan di kantin karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemudian yang ketiga, aku merasa bangga karena juara 1. Anak melakukan hal tersebut karena ingin memenuhi kebutuhan diakui. Dia ingin diakui oleh temannya. Makanya kemudian berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan universal yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pemikiran bersama antara guru dan murid untuk menjadi nilai kebajikan yang dilaksanakan bersama di kelas. Adapun nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud, misalnya ada bergotong royong, disiplin, saling menghargai, bekerja sama, tanggung jawab, tertib, peduli, dan lain. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kita harus mempersilahkan warga sekolah atau warga kelas atau peserta didik bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu kita sepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari peserta didik. Seperti misalnya kalau kita menggunakan post-it, berarti post-itnya itu kita tempel satu persatu di depan kelas, kemudian kita cross check, kemudian kita musyawarahkan, kita mencatat semua masukan-masukan dari peserta didik. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas berarti menggunakan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di kelas. Kemudian gantilah kalimat-kalimat dengan yang berbentuk negatif menjadi positif. Yang seperti tadi, tidak boleh bermain menjadi
tertib di dalam kelas. Kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Yang kelima, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan muridnya. Kemudian yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, ditempatkan yang mudah dilihat oleh semua warga kelas, biar anak-anak ini nanti ingat dengan keyakinan yang telah dibuat. Ini adalah contoh keyakinan kelas ya, sebagai inspirasi kita nanti kalau kita mau membuat keyakinan kelas. Bentuknya bebas sesuai imajinasi Bapak Ibu guru nanti di kelas masing-masing. Nanti saya menginginkan Bapak Ibu setelah adanya pengimbasan ini diteruskan untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas jenengan semua nggih. Siap, Bu. Pak, siap. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi dilaksanakan dalam 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini ada sebuah contoh pengalaman saya menggunakan segitiga restitusi kepada siswa saya, Lola. Dia selalu dicontek pekerjaannya di kelas. Nah, ini saya lakukan penanggulangannya menggunakan segitiga restitusi. Coba Ibu dan Bapak perhatikan ya. Tadi Ibu dengar dari ketua Kita stabilkan dulu kesalahannya. Oh begitu, kamu kesal kepada Nisa. Wajar kalau ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama kepada Nisa. Lalu tadi apa yang Nah, itu yang pertama dan tadi menstabilkan identitas ya. Identitasnya siswa Lola tadi. Sebenarnya Lola ini kan salah, tetapi kita stabilkan, jangan langsung divonis salah. Nanti kalau divonis salah, nanti dia tidak akan menceritakan permasalahannya. Kita stabilkan dulu. Dan tadi Ibu Guru mengatakan wajar kamu kesal kepada Nisa. Nanti kalau Bu Guru berada di posisi kamu, nanti Bu Guru akan melakukan hal seperti itu. Nanti dia sudah distabilkan biar dia tidak emosi. Kemudian ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama kepada Nisa. Lalu tadi apa yang kamu nah ini kita validasi tindakan yang salah. Oh begitu. Berarti kamu melakukan hal seperti itu sampai mau meja. Berarti kamu punya alasan bukan? Adalah kamu bertindak seperti itu kepada Nisa. Ibu sangat menghargai tindakanmu. Nah, di sini kita mengorek-ngorek. Ya, kita cari apa yang dia lakukan. Kesalahannya kita memvalidasi kesalahan. Nah, di sini anaknya nanti akan bercerita apa yang dia lakukan. Kalau tindakannya itu salah, ya. Dia kan sudah bercerita, saya mau getak meja Bu. Nah,
berarti dia salah. Setelah dia mencurahkan kesalahannya, baru kita lakukan. Berarti kamu melakukan hal itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Seperti itu. Sampai kamu tidak melakukan hal yang lebih parah seperti memukul. Sekarang coba kamu pikirkan, kamu mengobrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Betul, saling menghargai. Saling menghargai itu buat kamu penting tidak? Kalau menghargai teman itu kamu anggap penting, berarti kalau kamu sedang marah, berarti kamu harus melakukan apa? Kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu. Sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Biarkan sekali sekolah itu tindakan yang benar. Semangat ya Pak. Ini untuk yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau anaknya sudah kita tanyakan, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Anaknya nanti menjawab tidak sesuai Bu. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas apa? Nah, anaknya menjawab saling menghormati Bu. Nah, saya akan minta maaf Bu kepada Misa. Seperti itu. Berarti kita tidak langsung menyuruh, kita langsung memvonis kamu salah, kamu harus minta maaf. Tidak. Karena nanti siswanya akan tahu sendiri solusi yang akan dia lakukan. Seperti itu untuk segitiga restitusi. Sekarang perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Bagaimana dengan Bapak Ibu Guru? Apakah nanti bisa melakukan perubahan positif kepada peserta didik? Bisa Bu. Bisa. Ya, perubahan yang terjadi pada diri saya setelah saya melakukan pendidikan guru penggerak ini, saya merasa penting untuk belajar memposisikan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer, membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi dalam setiap penyelesaian kasus. Karena hal ini membuat siswa merdeka dan bebas menggunakan pilihan-pilihan penyesuaian masalah dengan caranya sendiri. Ya, kalau kita menggunakan segitiga restitusi, permasalahannya anak yang membuat, solusinya anak juga yang akan menemukan. Kita hanya sebagai fasilitator untuk menemukan solusi menghadapi masalah tersebut. Apakah ada yang kurang paham? Kalau tidak ada, saya tutup. Bagaimana Ibu, apakah ada pertanyaan? Insyaallah cukup. Nanti kalau ada yang perlu saya tanyakan, saya beri wanita. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Dan kami berterima kasih sekali ya Pak, karena itu pengalaman yang penting bagi kami untuk menerapkan apa tadi di Segitiga restitusi ya. Ini untuk segitiga restitusi ini kita sebagai fasilitator saja ya. Kita jangan sampai langsung memvonis anak salah memberi hukuman. Dengan adanya segitiga restitusi ini kita lebih maksimal melaksanakannya dan anak bisa cepat mengatasi masalahnya tersendiri. betul, dengan tidak ada yang tersakiti. Dengan tidak ada yang tersakiti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.